Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kabarnya kawan-kawan hari ini semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Sebelum perkenalan nih Kak, ada pepatah mengatakan Apa tuh Kak? tak kenal maka tak sayang. Udah sayang orangnya hilang. Sebelumnya bercanda itu ya Kak. Lanjut. Nama saya Wahyu Muastia. Perkenalkan, nama saya Citra Yuramadanti. Kami berdua dari Fakultas Hukum Universitas Singapura Bangsa Karawang. Sebelum masuk ke opening nih Kak, ada pantunnya apa nih Kak? Ada lagi pantunnya, boleh. Tinggi-tinggi pohon cemara, setinggi tiang istana raja. Salam pembuka awal bicara, tepuk tangan buat semuanya. Oke, kami di sini sebagai mahasiswa Universitas Singapura Bangsa Karawang yang saat ini tengah memenuhi agenda KKN kuliah kerja nyata tahun 2020 bertemakan tematik integratif dengan judul Perlindungan Hukum terhadap Masyarakat Terdampak Bencana Abrasi Pantai di Pakis Jaya Karawang ditinjau dari perspektif hak asasi manusia. Seharusnya kita melakukan kegiatan KKN ini secara langsung dengan terjun ke desa atau lokasi. Namun, karena tahun ini kita mengalami wabah pandemi COVID-19, jadi kami sebagai tim KKN tidak bisa terjun langsung ke lokasi untuk mengabdi kepada masyarakat. Maka dari itu, tujuan kami membuat video edukasi terkait bencana abrasi pantai di Pakis Jaya dengan harapan video ini dapat menambah pengetahuan teman-teman dan masyarakat serta menambah kepekaan terhadap lingkungan dan sesama. Pakis Jaya adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Kecamatan Pakis Jaya adalah salah satu kecamatan hasil pemekaran dari Kecamatan Batu Jaya. Untuk masyarakat pesisir pantai, bencana alam berupa abrasi rasa-rasanya sudah tidak asing lagi. Bencana abrasi tidak hanya merugikan dari segi lingkungan saja, tetapi dari segi mata pencarian dan lain-lainnya. Tim KKN Pakis Jaya ini berjumlah beranggotakan 20 orang mahasiswa, terdiri dari mahasiswa Fakultas Hukum dan mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Dengan dosen pembimbing lapangan, Pak Rohindra Fathamudina SHMH dan Ibu Maharani Nurdin SHMH. Setelah ini akan disampaikan beberapa materi terkait definisi, faktor maupun penyebab abrasi oleh kawan-kawan kami. Di sini saya akan menyampaikan dan menjelaskan sebuah data. Jadi menurut Badan Informasi Geospasial atau yang disebut BIG, total panjang garis pantai Indonesia adalah 99.093 km. Namun, lambat laun garis pantai Indonesia kian menyusut. Menyusutnya daratan di berbagai tempat disebabkan oleh manusia atau secara alamiah. Lantas apa penyebab daratan semakin menyempit dan mengapa pantai semakin menyempit juga? Penyebabnya adalah abrasi. Definisi abrasi menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana adalah proses pengikisan pantai yang disebabkan oleh gelombang laut dan arus laut yang berdampak merusak. Pemicunya adalah terganggunya keseimbangan alam di daerah pantai tersebut. Walaupun abrasi disebabkan oleh gejala-gejala alami, namun manusia juga sering disebut sebagai penyebab utama dari abrasi. Seperti yang telah disampaikan, proses abrasi disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama adalah faktor alam dan yang kedua adalah faktor manusia. Berikut adalah mekanisme proses abrasi yang disebabkan oleh faktor alam, yang diakibatkan oleh hembusan angin dari permukaan laut sehingga arus laut dan gelombang laut menghantam bibir pantai. Gelombang laut yang menghantam kawasan bibir pantai akan memecah struktur batuan atau struktur tanah yang jika terus berlanjut akan mengikis dan menghanyutkan dari daratan. Penyebab terjadinya abrasi yang pertama, contoh fenomena alam yang mengakibatkan abrasi adalah pasang surut air laut, gelombang, dan arus laut yang mengakibatkan kerusakan akibat angin yang berhembus kencang di atas laut. Fenomena ini tidak dapat dihindarkan karena ini merupakan siklus dari laut. Yang kedua adalah penurunan permukaan tanah atau land subsidence. Permukaan tanah yang mengalami penurunan turut menjadi penyebab abrasi. Penurunan permukaan tanah umumnya disebabkan oleh pengambilan air tanah yang terlalu berlebihan untuk kepentingan masyarakat dan kepentingan industri.
Penurunan permukaan tanah akan lebih parah jika struktur tanah di wilayah pesisir terdiri dari komposisi lumpur atau lembung yang dipengaruhi oleh kadar air tanah. Penyebab terjadi abrasi yang ketiga yaitu akibat ulah manusia. Kegiatan atau aktivitas manusia yang tidak menghiraukan kelestarian kondisi alam juga kian memperparah kerusakan kawasan pesisir. Contohnya adalah penambangan pasir pantai, pendirian bangunan yang menjorok ke arah laut, serta pembukaan lahan tambak tanpa melalui kajian lingkungan. Pencegahan. Yang pertama, menanam tanaman bakau wilayah hutan pantai. Pohon bakau merupakan jenis pepohonan pantai yang memiliki akar menjulur ke dalam air. Bakau umumnya ditanam di sepanjang garis pantai. Pohon bakau berfungsi menjadi pembatas antara arus laut dengan daerah pantai yang berpasir. Bakau yang tumbuh dan berkembang memiliki akar yang kuat dapat menahan gelombang arus laut. Pencegahan yang kedua adalah melestarikan terumbu karang. Terumbu karang memiliki berbagai manfaat, antara lain adalah sebagai tempat untuk ikan hidup dan mengurangi kekuatan gelombang arus laut. Tak kalah pentingnya, membangun pemecahan gelombang ini untuk mengurangi dampaknya abrasi. Kenapa? Untuk mengurangi dampak kerusakan yang ditimbulkan di sekitar pesisir. Perbuatan pembangunan ini, pemecah ombak juga dapat dilakukan. Untuk bertujuan, dari pemecahan gelombang laut adalah meredakan kekuatan ombak yang tiba di garis pantai agar tidak terlalu besar, sehingga berpotensi mengikis pedalaman yang ada di titik tertentu. Perlindungan hukum bagi masyarakat yang terkena abrasi. Terkait status tanah yang terkena abrasi apabila ditinjau dari PP nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, maka status hukumnya hapus karena tidak sesuai lagi dengan data fisik maupun data yuridis sebagai alat bukti yang kuat. Hal tersebut menegaskan bahwa terkait dengan tanah abrasi belum ada aturan hukumnya, yang berarti peraturan tersebut belum dapat memberikan perlindungan hukum terhadap pemegang sertifikat hak atas tanah yang tanahnya musnah karena abrasi. Tanah abrasi apabila tanah tersebut masih bisa diidentifikasi terkait letak dan batasnya, maka tanah tersebut dapat dibuktikan dengan sertifikat. Tapi apabila tanah tersebut musnah, masyarakat yang tanahnya terkena abrasi hanya dapat mendaftarkan terkait hapusnya hak milik atas tanah yang terkena abrasi. Pendaftaran penghapusan tersebut hanya dapat dilakukan oleh pihak kantor pertanahan. Status hukum hak milik atas tanah yang terkena abrasi, baik UPA ataupun PP nomor 27 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, menyatakan hapus. Warga diwajibkan mendaftarkan tanahnya untuk mendapatkan kembali status hukumnya dan jaminan hukum dengan sertifikat hak atas tanah. Coba itu kurang atas. Yang pertama itu kita harus mendatangi kantor Badan Pertanahan Nasional dengan membawa dokumen-dokumen yang telah kita siapkan sebagai sertifikat tanah. Setelah itu kita menuju ke loket pelayanan. Setelah menuju ke loket pelayanan, kita akan diarahkan untuk mengisi formulir. Setelah mengisi formulir yang telah disediakan oleh pihak BPN, setelah itu kita melakukan pembayaran biaya pengukuran tanah serta pemeriksaan tanah. Petugas BPN melakukan pengukuran tanah. Setelah permohonan diterima, petugas BPN akan melakukan proses pengukuran tanah. Anda sebagai pemohon harus hadir dalam proses ini. Hasil dari pengukuran akan dilanjutkan untuk membuat surat keputusan dari BPN Pusat. Dan proses terakhir adalah membayar biaya pendaftaran surat keterangan kepemilikan hak tanah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mariadi, saya di Dusun Bungin, Muara Bungin, tinggalnya di RT 05 RW 02, Desa Tanjung Pakis, Kecamatan Pakis Jaya, Kabupaten Karawang. Ya, saya korban dari abrasi. Saya korban abrasi sejak tahun 90-an. Itu sekitar 1 kilo nengahnya habis kemakan laut. Ya kalau untuk korban jiwa sih kagak ada. Ya kalau untuk kerugian ya di situ warga sekitar ya banyak, hampir kalau dihitung-hitung ya bukan ratusan juta lagi karena empang situ kan tambak luas. Iya. Bahkan tanah penduduk harus pada pindah ke darat karena habis lahannya ke bawah abrasi. Ya kalau untuk sekarang yang ada di ujung Muara Bungin itu sekitar 15 kakak kepala keluarga. Dari sebelumnya totalnya ya mungkin hampir 20 kakak lebih bisa. Ya kalau melaporkan sudah, kami hanya melaporkan sampai kepala desa saja. Belum ada respon sama sekali. Dari sekitar tahun 90-an sampai sekarang belum pernah ada bantuan sama sekali dari pemerintah. Kalau kepengenan saya dari pemerintah, mohonlah bantuannya, yaitu tadi yang saya sebut ada 3 poin. Yang satu, cleaningan jalan untuk di Muara Bungin dan tambah urugannya biar tinggi, karena itu kalau pasang rob sering terjadi banjir. Yang kedua, saya minta penggalian muara karena para nelayan kalau melaut itu jalannya kandas dan nggak bisa buru-buru keluar melaut. Kedua dan ketiganya saya ingin pemecah ombak atau penjagaan ombak yang dipasang pakai karung jin. Itu aja Pak, cukup. Sekian penjelasan dari kami. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Satu-satu visi, lakukan upaya dari kali KKN.